Halo, perkenalkan nama saya Rumondang Valentina dengan NIM akhir 1017, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tagihan ulangan akhir semester mata kuliah penginderaan jauh yang diampu oleh Bapak Ali Nurman dan Bapak Taufik Rahmadi. Adapun topik materi yang saya angkat adalah asas penginderaan jauh non fotografi, sistem gelombang mikro dan sistem radar. Yang pertama adalah gelombang mikro sistem radar. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan gelombang mikro dinamakan sebagai sistem gelombang mikro, sedangkan yang pasif disebut sebagai sistem radar. Sejalan dengan itu, maka keluarannya yang berbentuk citra disebut citra gelombang mikro dan citra radar. Penggunaan teknologi radar awalnya digunakan dalam bidang militer untuk mendeteksi pesawat terbang dan kapal laut. Radar merupakan teknik deteksi objek dan posisinya menggunakan gelombang radio. Radar mengukur keterlambatan waktu atau time delay dan kekuatan gema refleksi dari pulsa radiasi elektromagnetik. Yang berikutnya adalah jenis-jenis radar. Radar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah Doppler radar dan yang kedua adalah bistetik radar. Doppler radar adalah jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Contoh dari radar Doppler adalah weather radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Yang kedua adalah bistetik radar. Bistetik radar adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar sinyal dan penerima sinyal, dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target atau objek. Objek dideteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Contoh dari radar bistetik adalah pasif radar. Selanjutnya adalah cara kerja radar pencitra. Sensor radar pencitra ditempatkan pada wahana pesawat terbang atau satelit, atau bisa juga pesawat ulang-alik untuk mengamati ke samping dan ke bawah. Bila wahana bergerak, pulsa-pulsa energi ditransmisikan dan gema yang kembali dikumpulkan. Penggunaannya dilakukan dengan gerak ke depan dari wahana pada saat memproses gema-gema yang dikumpulkan. Penggabungannya dengan cara yang khusus di mana ukuran antena efektif yang digunakan sangat besar. Resolusi radar tergantung pada ukuran antena ini. Yang terakhir adalah sistem radar. Sistem radar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemancar. Fungsi dari pemancar ini adalah membangkitkan pulsa cahaya berdaya tinggi panjang gelombang radio antara 1 cm sampai dengan 100 cm. Umumnya, transmitter mempunyai bandwidth yang besar dan tenaga yang kuat, serta dapat bekerja efisien. Dapat dipercaya tidak terlalu besar ukurannya dan juga tidak terlalu berat, serta sudah mudah perawatannya. Dan yang kedua adalah saklar. Saklar berfungsi untuk mengirimkan pulsa transmisi ke antena dan mengembalikan gema pada penerima. Yang ketiga adalah antena. Antena radar merupakan dui kutub dan input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phasor, yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Radar berfungsi untuk mengirimkan pulsa transmisi pada daerah target dan mengumpulkan gema-gema yang dikembalikan. Baiklah teman-teman, demikian materi dari video pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.